Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang diimani oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah beriman tentang adanya alam barzakh. Kata Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun. Dan setelah itu ada kehidupan barzakh sampai hari kiamat, yaitu alam perantara antara alam dunia dengan alam kebangkitan yang dikenal dengan alam barzakh atau disebut juga dengan alam kubur, ya. Dan dia adalah alam tersendiri yang berbeda dengan alam yang sedang kita jalani sekarang ini. Ya. Ini adalah alam yang gaib. Di dalam alam tersebut terjadi banyak kejadian-kejadian. Di antaranya yang paling menakutkan adalah seorang bisa disiksa dalam alam tersebut, alam kubur tersebut, alam barzakh. Dan Nabi SAW pernah menjelaskan dalam satu hadis, laula alla tadafanu lada'autullah azza wa jalla an yusmi'akum min adzabil qabr. Kalau bukan karena kalian bakalan tidak saling menguburkan, tentu akan aku berdoa kepada Allah agar kalian mendengar sebagian dari azab kubur. Itu Rasulullah SAW sebenarnya ingin kita dengar tentang azab kubur, karena kalau seorang tahu tentang azab tersebut, tentunya dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mendengar azab kubur, maka tidak seorang pun akan menguburkan saudaranya, takut diazab. Takut diazab. Hadis ini ada kisahnya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Zaid bin Sabit, hadis riwayat Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haitin li Bani Najjar ala baglatin lahu wa nahnu ma'ahu. Nabi sedang naik begol. Begol itu adalah persilangan antara kuda dengan himar, ya. Sehingga tidak lebih tinggi daripada kuda, tapi lebih tinggi daripada himar di antara. Rasulullah naik begol dengan penuh tawadhu'nya, dan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh hadat bihi fakadat tulqihi. Tiba-tiba begol tersebut melengos atau membalik arah, ya. Hampir dengan ketakutan hampir menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza akburun sittah, tiba-tiba ada 6 kuburan, atau 5 atau 5 kuburan, atau arba'atun atau 4 kuburan kita lihat. Ya. Faqala, Rasulullah bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'rifu ashaba hadhil akbur?" Siapa yang tahu penghuni kuburan-kuburan ini? Faqala rajulun ana. Ada yang mengatakan saya, Rasulullah. Qala famata mata haula. Mereka meninggalnya kapan? Qala matu fil isyraq. Mereka meninggal di zaman jahiliyah dalam kondisi apa? Syirik. Jadi isyraq maksudnya di zaman jahiliyah dalam kondisi musyrik. Maksudnya sudah lama. Sudah lama mereka meninggal dunia dalam jahiliyah. Itu sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Itu sudah puluhan tahun lalu atau ratusan tahun lalu, sudah lama. Ini kuburan lama. Ya. Di zaman jahiliyah, ya. Rasulullah SAW aja baru ke Madinah pada setelah berusia 53 tahun, setelah 13 tahun di Mekah. Ya. Artinya orang ini dikubur di zaman jahiliyah itu sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, itu puluhan tahun atau bisa jadi lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhil ummah tubtala fi quburiha." Sungguhnya umat ini akan diuji di kuburan mereka. Itu akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Falaula alla tadafanu, kalau bukan aku khawatir kalian tidak saling menguburkan satu dengan yang lainnya. Itu kalau ada yang meninggal tidak mau dikubur, kenapa? Takut mendengar suara yang dahsyat tersebut. Ya, la da'autullah an yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu. Maka saya akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar sebagian azab kubur yang aku juga mendengarnya. Yang aku mendengar
sebagian adab tersebut. Tsumma aqbala alaina biwajhi, kemudian beliau balik menghadap kami dengan wajahnya, beliau berkata, ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Rasulullah serius. Rasulullah balik menghadap para sahabat yang bersama Nabi. Rasulullah berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Maka kami langsung mengatakan, na'udzubillahi min adzabil qabr. Para sahabat qalu, mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Rasulullah SAW ulangi lagi, ta'awwadzu billahi minal fitan. Hendaknya kalian Rasulullah ulangi lagi, ta'awwadzu billahi. Pertama Rasulullah mengatakan ta'awwadzu billahi min adzabin nar. Hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari azab neraka. Kami berkata na'udzubillahi min adzabin nar. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari azab neraka. Wa qalu, ulangi lagi, ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian daripada azab kubur. Qalu, sahabat berkata na'udzubillahi min adzabil qabr. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kemudian Rasulullah berkata lagi, ta'awwadzu billahi minal fitan. Hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari fitnah. Ma dhahara minhu wa batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Qalu, para sahabat berkata, na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minhu wa batan. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Rasulullah berkata lagi, ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Hadis ini menjelaskan bahwasanya mereka senantiasa diadab padahal mereka sudah mati sejak zaman jahiliyah. Sementara Nabi sudah di Madinah, sudah berhijrah, ya sudah puluhan tahun atau mungkin lebih. Suara azab mereka masih terdengar dan didengar oleh begol tersebut. Makanya begol tadi berpaling menjauh dari lokasi kuburan tadi. Datang dalam satu hadis, ketika seorang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang waman nabiyyuk, siapa nabimu atau siapa orang yang diutus kepada kalian, kemudian dia berkata, la daraitu, aku tidak tahu, la adri, aku tidak tahu, ya. Sami'tu an-nas yaqulun fa aqulu bihi, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku ikut-ikutan. Ketika dia tidak bisa jawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunayhi." Maka kemudian dia pun dihantam oleh malaikat dengan palu dari besi dengan satu hantaman baina udhunayhi, di antara dua telinganya, itu mungkin di tengah sini atau di belakang, ya. Fa yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Maka dia pun teriak dengan teriakan yang didengar oleh orang-orang yang di sekitarnya, oleh semua yang di sekitarnya, kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengar. Jadi semua yang ada di sekitar kuburan tersebut kalau dihantam, maka akan mendengar teriakan orang ini saking sakitnya. Tapi yang bisa dengar selain jin dan manusia. Dan di antara mukjizat atau di antara keistimewaan Nabi, maka Nabi dibuat oleh Allah bisa mendengar azab kubur. Makanya tadi begol tadi kemudian menjauh dari kuburan tadi karena dia mendengar suara yang orang sedang disiksa. Padahal itu sudah lama dikubur. Ini hal gaib, ya. Hal yang gaib. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas juga ketika Rasulullah SAW sedang melewati dua kuburan, Rasulullah berkata, innahuma la yu'adzabani, sungguhnya dua orang ini sedang diazab. Itu Rasulullah dengar. Rasulullah sedang, kata Nabi, mereka berdua sedang diazab. Karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tahu kehidupan barzakh sangat lama, ya. Yaitu barzakh ila yaumi yub'atsun. Kata Allah sampai dibangkitkan manusia, dan bisa jadi kehidupan barzakh puluhan tahun, bisa jadi ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun, bisa jadi entah berapa lama baru manusia akan di hari kiamat, tiba hari kiamat kemudian dibangkitkan. Oleh karenanya kehidupan kita ini cuma sebentar dibandingkan dengan alam-alam berikutnya. Ya, kita hidup ya paling 60-70 tahun, setelah itu lebih dari itu sedikit, tidak banyak, ya. Baru setelah itu kita masuk dalam namanya alam barzakh. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan agar seorang terhindar dari azab kubur, ya? Terhindar dari azab kubur. Tentunya secara umum
Sebab azab kubur adalah maksiat. Secara umum demikian ya. Maka semakin seorang banyak melakukan maksiat ya, terkait dengan hatinya, terkait dengan matanya, terkait dengan telinganya, terkait dengan kemaluannya ya. Segala jenis maksiat kalau dia lakukan semakin banyak, maka dia semakin terancam dengan azab kubur. Dan semakin seorang banyak melakukan amal soleh, maka dia akan semakin selamat dari azab kubur. Tapi apa yang dilakukan seorang agar selamat dari azab kubur? Ada beberapa amalan yang diharapkan bisa menyelamatkan seorang dari azab kubur yang sangat mengerikan ya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Berusaha hanya bergantung kepada Allah, berusaha cari muka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha tidak mengharap pujian dan sanjungan dan pengakuan manusia sebisa mungkin. Tidak bergantung hati kepada makhluk sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin. Tidak mengharap pujian mereka semaksimal mungkin. Kenapa? Karena Allah berfirman ya, dalam Al-Qur'an, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Sungguhnya Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit, dengan perkataan yang kokoh fil hayati dunia, ketika di dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Dan qaulu tsabit maksudnya kalimat tauhid, yaitu syahadah la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Siapa yang beriman maka pada hari di dunia dia akan mudah mengucapkan kalimat tersebut. Dan di antara tafsiran ayat ini, kalau di akhirat di antaranya adalah di barzakh, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia bisa menjawab. Yuthabbitullah, Allah kokohkan dia sehingga dia bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu ya. Dan tentu sering saya sampaikan bahwasanya jawaban atas pertanyaan ini bukan masalah hafalan ya, tetapi masalah keimanan. Siapa yang imannya semakin bagus, tauhidnya semakin kuat, maka dia mudah menjawab. Karena datang dalam riwayat, orang munafik ditanya dengan pertanyaan tersebut dan mereka tidak bisa jawab. Mereka mengatakan, ha la adri, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Padahal orang munafik kenal betul Nabi SAW. Bahkan mereka hidup di kota Madinah, bertetangga dengan Nabi SAW. Mereka sholat bareng dengan Nabi SAW. Mereka juga terkadang berinfak, terkadang mereka ikut serta dalam jihad. Tentu mereka tahu betul siapa Nabi, siapa Allah, dan agama Islam. Tapi ketika ditanya di alam barzah, mereka dibuat lupa, dibuat tidak ingat. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Jadi masalahnya bukan masalah hafalan ya, tapi siapa yang beriman akan bisa jawab, siapa yang tidak bisa beriman karena saking takutnya dia lupa sehingga dia tidak bisa jawab. Maka seorang berusaha bertauhid, menjaga kalimat tauhid dengan harapan ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dia akan ditolong oleh Allah, dikokohkan sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Yang kedua, ya, beramal soleh khususnya adalah salat, puasa, ya, dan juga zakat. Salat, zakat, puasa, dan amal soleh secara umum. Ya. Datang dalam amal khusus seperti salat, kata Nabi SAW, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Cahaya di dunia, cahaya di alam barzakh, dan cahaya di akhirat. Di antara tafsiran para ulama, salat adalah cahaya di antara cahaya di alam kubur. Siapa yang sering salat maka akan diberi cahaya baginya di alam kubur. Dan kalau diberi cahaya berarti dia selamat dari azab kubur. Kemudian juga puasa datang dalam riwayat yang khusus ya. Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu junnatun min adzabillah ka junnati ahadikum minal qital ya. Bahwasanya puasa adalah pelindung dari azab Allah, dan di antara azab Allah azab apa? Kubur.
Puasa adalah pelindung dari azab Allah, ka junnati ahadikum minal qital, seperti seorang menggunakan perisai ketika dalam peperangan. Sehingga dia bisa terhindar dari azab. Di antaranya adalah azab kubur, ya. Tapi saya bacakan satu hadis yang dihasankan oleh para ulama tentang amal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqani 'alaihim hina yuwalluna anhu." Sungguhnya mayat ketika diletakkan dalam kuburan, maka dia mendengar suara derap langkah kaki atau suara sendal khuf, ya, sepatu dari orang-orang yang meninggalkannya. Hina yuwalluna anhu, dia dengar orang-orang pergi meninggalkan dia. Fa in kana mu'minan kanatis salatu inda ra'si. Kalau dia beriman, maka salat menghampirinya di kepalanya. Dan ini datang dalam riwayat Imam Ahmad, saya bacakan riwayat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-insanu qabrahu fa in kana mu'minan ahaffa bihi amaluhu." Jika seorang manusia dimasukkan dalam kuburannya, jika dia beriman, maka amalan dia akan meliputinya. As-salat was-siyam, salat dan puasa akan meliputinya. Ini dua amalan sangat penting yang menghalangi seorang dari azab kubur. Secara umum amal solehnya seluruhnya meliputinya, khususnya salat dan puasa. Kemudian fayatihil malaku min nahwi salati fatarudduhu. Malaikat datang dari arah salat ingin menghantam orang ini, maka salat menolaknya. Wa min nahwi siyam fayarudduhu. Maka malaikat ingin menghantamnya dari arah di mana ada puasa, maka puasa menolak. Ini dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad. Ditafsirkan dalam hadis yang kita baca sekarang. Wa in kana mu'minan kanat salatu inda ra'sihi. Kalau dia beriman maka salat menjaga di bagian kepalanya. Wa kana siyamu an yaminihi, dan puasa sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu an shimalihi, dan zakat sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqati was-silati wal ma'rufi wal ihsani ila nasi inda rijlaihi. Adapun perbuatan kebajikan seperti sedekah, menyambung silaturahmi dan berbuat baik kepada manusia inda rijlaihi, berada di kakinya. Jadi diputi dari segala arah. Fayu'ta min kibali ra'sihi, maka malaikat datang ingin mengadabnya dari arah kepalanya. Fataqulu salat, maka salat berkata, ma kibali madkhal. Tidak ada arah dari sisiku, tidak bisa. Kau tidak bisa masuk menyiksanya dari arah, karena salat jaga dia. Yang selama ini dia jaga salat, ya, maka di alam barzah salat akan menjaganya. Yang selama ini dia jaga salat, maka di alam barzah salat akan menjaganya. Tsumma yu'ta min kibali rijlaihi, maka malaikat datang dari arah bawah, dari arah kakinya. Fayaqulu fi'lul khairat min as-sadaqah was-silah wal ma'ruf wal ihsan ila nasi ma qibali madkhal. Maka berkatalah amal saleh, yaitu perbuatan-perbuatan baik seperti sedekah, menyambung silaturahmi, al ma'ruf wal ihsan, berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain. Mereka berkumpul dan mereka berkata, ma qibali madkhal. Kau tidak bisa masuk lewat sini. Demikian juga ya, puasa tentu menghalangi juga ketika ingin dihukum, disiksa. Akhirnya fayuqalu lahu ijlis. Ya. Maka akhirnya dikatakan silakan duduk, ya. Silakan duduk. Baik. Akhirnya ditanya, ara'aituka hadha ar-rajul alladhi kana fikum, ma taqulu fihi wa madza tashhadu bihi alaihi. Kemudian ditanya, bagaimana menurut engkau tentang lelaki ini yang diutus kepada kalian, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini berkata, da'uni hatta usalliya. Saya salat dulu. Saya mau salat. Jadi orang ini ingin salat di alam apa? Barzah. Fayaquluna innaka sataf'al. Mereka berkata, kau akan melakukannya. Akhbirna nas'aluka anhu. Jawab dulu pertanyaan kami. Siapa lelaki yang diutus di antara kalian dan bagaimana menurutmu, apakah kau mempersaksikan dia? Maka orang ini pun menjawab, Muhammadun. Orang itu adalah Muhammad. Asyhadu annahu Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya adalah Rasulullah wa annahu ja'a bil haqq.
dan sungguhnya dia telah membawa kebenaran. Intinya, ini dalil bahwasanya orang yang rajin salat, rajin puasa, suka berbuat baik kepada orang lain, suka menyambung silaturahmi, maka dia akan dijaga oleh amal-amal tersebut. Tugas kita di dunia adalah menjaga salat, menjaga puasa, silaturahmi dijaga, sedekah dijaga, berbuat baik sama orang jangan pernah bosan. Meskipun orang tersebut membalas dengan keburukan, tetap kita balas dengan kebaikan. Karena kita ingin dijaga oleh Allah dengan sebab amal-amal soleh tersebut. Karena datang dalam riwayat yang lain, amal soleh akan berubah menjadi seorang yang rupanya indah, yang wangi, berkain putih, menemani orang yang dikubur. Sehingga dia berkata, "Man anta, siapa engkau?" Maka orang ini berkata, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu selama di dunia. Dan kita tahu dalam banyak hadis Allah bisa merubah suatu yang abstrak menjadi suatu yang konkret. Di antaranya ini. Amal soleh suatu yang abstrak, tapi dirubah, dibentuk oleh Allah menjadi seorang yang tampan, yang indah, yang harum, yang menemani dalam kuburannya. Maka jangan malas untuk sholat, jangan malas untuk puasa wajib maupun puasa sunnah, dan jagalah silaturahmi, dan juga jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang lain. Taib. Di antara amalan yang juga bisa dilakukan untuk menghindarkan dari azab kubur adalah berjihad, yaitu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan." Jangan kalian menyangka, jangan engkau menyangka orang-orang yang meninggal dalam jihad fi sabilillah mereka adalah mayat-mayat. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka diberi rizki, yaitu dapat nikmat kubur, dapat nikmat alam barzah. Farihina bima atahumullahu min fadlih, dan mereka gembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka dalam kondisi nyaman di alam barzah dengan hayat barzakhiyah, dengan kehidupan khusus, yaitu kehidupan alam barzah yang lebih indah daripada kehidupan dunia. Yang lebih indah daripada kehidupan dunia. Karena orang soleh ketika masuk di alam barzah, mereka dapat kehidupan yang lebih indah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW merasakan sakaratul maut dan dalam kondisi kepayahan, maka Fatimah mengatakan, "Sungguh berat penderitaanmu, wahai Anda." Maka Rasulullah berkata, "Ma ala abiki karb ba'dal yaum." Tidak ada penderitaan lagi kepada ayahmu setelah ini. Setelah ini. Jadi orang yang soleh, mereka berpindah kepada alam yang mereka hidup lebih indah lagi. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh Masruq muridnya tentang makna ayat bahwasanya orang-orang yang mati syahid hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Kami bertanya yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, maksudnya bagaimana?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang hayat barzakhiyah, kehidupan alam barzah, kenikmatan yang dialami oleh orang-orang yang mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arwahuhum fi jawfi thairin khudr." Ruh mereka berada di dalam rongga burung yang berwarna hijau. Jadi kata para ulama, karena mereka telah mengorbankan jasad mereka dicabik-cabik di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di alam barzah mereka diganti dengan jasad sementara berupa burung yang berwarna apa? Hijau. Karena kenikmatan alam barzah, kenikmatan masih muqaddimah, belum sempurna kenikmatannya. Tapi dibandingkan dunia sudah jauh lebih baik. Nanti ketika hari kiamat baru dikembalikan jasad yang luka-luka tadi, dikembalikan sehingga sempurna menikmati kenikmatan di surga. Untuk di alam barzah, dan alam barzah ini ada connecting dengan surga. Ini hal yang gaib. Manusia dikubur di kuburan, di tanah, surga di langit, tapi ada connecting. Gimana caranya? Hanya Allah yang tahu. Allah menciptakan dimensi, Allah mengkaitkan dimensi satu dengan yang lainnya, mengkaitkan alam satu alam yang lainnya. Hanya Allah yang tahu. Ini hal yang gaib. Kita hanya bisa beriman di luar daripada nalar kita. Maka kata Rasulullah SAW, "Arwahuhum fi jawfi thairin khudr."
ruh mereka berada di dalam rongga burung yang berwarna hijau. Laha qanadil mu'allaqatun bil arsh. Dan burung-burung ini punya sangkar yang gantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Tasrahu minal jannati haitsu sya'at. Yang burung-burung ini terbang kemana mana mengitari surga yang dia inginkan. Summa ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian burung tersebut bersangkar ke sangkar-sangkar tadi. Fattala alaihim rabbuhum tila'atan. Maka Allah pun menelaah mereka dengan satu telaah, yaitu ketemu mereka atau menyapa mereka. Faqala hal tashtahuna syai'an, kalian ingin sesuatu yang lain, itu mau nikmat yang lain. Faqalu ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Apalagi yang mau kami mau ya Allah, sementara kami berterbangan ke surga kemana saja yang kami sukai. Kita kalau di dunia ditanya begitu, pengen lagi? Tentu kita pengen lagi, ya enggak? Artinya kenikmatan dunia punya keterbatasan. Masih pengen lagi? Pengen punya rumah lagi, pengen punya mobil lagi, pengen muda lagi, pengen ini lagi, banyak yang diinginkan. Pengen punya anak lagi, banyak. Tapi mereka ketika ditanya, kalian masih pengen apa? Ada sesuatu yang diinginkan, kata mereka, apalagi mau diinginkan ya Allah? Sementara kami sudah berterbangan di surga di mana saja yang kami sukai. Fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat. Allah Subhanahu wa taala tanya mereka sampai 3 kali seperti itu. Jawabannya sama. Mereka tidak ingin apa-apa, sudah nikmat yang luar biasa. Makanya dalil bahwasanya kehidupan di alam berikutnya bagi orang beriman adalah kehidupan yang lebih indah. Makanya saya pernah menghibur ada kerabat ya. Anaknya meninggal, hafiz Quran, sekolah di UIM ya. Kemudian meninggal masih muda, udah punya anak, udah punya istri. Saya bilang sabar ya. Tadinya sakit menahun. Saya bilang bisa jadi dia berpindah kepada alam yang lebih apa? Indah. Daripada dia hidup di dunia dengan kepayahan, kesusahan. Ya. Karena hidup di dunia ini pasti ada kesulitan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Ya. Kalau kita di dunia sudah nikmat, kalau ditanya mau tambahan pasti masih mau tambahan. Di akhirat, di alam barzah, mereka disuruh minta tambahan enggak mau, sudah cukup kata mereka. Sampai Allah tanya 3 kali, mereka tidak minta tambahan. Falamma ra'au annahum lan yutraku min an yus'alu, ketika mereka tahu mereka akan ditanya lagi, akhirnya mereka jawab, ya Rabbi, nuridu an turadda arwahuna fi ajsadina hatta nuqtal fi sabilillah maratan ukhra. Kalau memang ada yang mau kami minta, ya Allah kembalikan roh kami ke jasad kami, hidup lagi di dunia supaya kami perang lagi, mati lagi. Kami ingin kembali lagi, hidup lagi, perang lagi, fisabilillah, meninggal lagi. Kalau urusan kenikmatan sudah selesai. Enggak minta. Minta kalau bisa kembali lagi. Perang untuk mati syahid lagi. Falamma ra'a an laisa lahum hajatan turiku. Tatkala Allah lihat mereka tidak ingin sesuatu, maka ditinggalkan. Jadi ini dalil bahwasanya mereka dalam kenikmatan yang luar biasa. Inda rabbihim yurzaqun, dan mereka diberi nikmat, diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para syuhada. Ya, kalau mereka dapat nikmat kubur, pasti mereka selamat dari adab kubur. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah mengabarkan ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Ya Rasulullah, kenapa kaum mukminin tetap diuji di kuburan? Itu fitnah kubur, maksudnya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Di kubur itu ada beberapa peristiwa. Yang pertama adalah dhaqtah, himpitan. Yang kedua fitnah, yaitu pertanyaan, ujian. Fitnah bahasa Arab artinya di antaranya apa? Ujian. Yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan 3 pertanyaan tersebut. Dari situ ada hasilnya. Kalau bisa jawab dapat nikmat kubur, enggak bisa jawab dapat adab kubur. Dan semua mukmin ditanya. Dan para sahabat tahu semua mukmin ditanya kecuali yang mati syahid. Maka ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Kenapa
orang beriman diuji, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di kuburan mereka kecuali yang mati syahid. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang di atas kepala mereka sebagai fitnah, sebagai ujian. Itu orang berjihad zaman dulu kan pakai pedang. Kemudian pedang musuh kelihatan kilatan-kilatannya, itu sudah menakutkan. Itu sudah cukup fitnah bagi mereka sehingga mereka tidak perlu difitnah lagi di alam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, ya. Man laqiyal aduwa fasabara hatta yuqtal aw yaghlib lam yuftan fi qabrihi. Siapa yang bertemu dengan musuh ketika jihad, lantas dia bersabar sampai dia meninggal, ya, atau dia menang, dia meninggal atau dia menang, lam yuftan fi qabrihi. Dan ini dalil bahwasanya tidak harus dia mati syahid. Orang yang masuk dalam medan pertempuran bisa jadi meninggal, bisa jadi apa? Menang. Di sini dalam hadis au yaghlib, bahkan kalau dia menang, ya, karena sudah cukup kilatan-kilatan pedang ketika dia berperang sebagai fitnah, lam yuftan fi qabrihi. Oh, kata panitia tolong maju ke depan jemaah. Tolong maju, ngerapat maksudnya. Merapat ke depan. Ibu-ibu juga tolong rapat ke depan. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, jika katakan kepada kalian tafassahu, yaitu berilah kelonggaran kepada orang yang baru datang, maka berilah kelonggaran kepada mereka, yafsahillahu lakum, maka Allah akan berikan kelonggaran bagi kalian. Di antara tafsirannya diberi kelonggaran di alam kubur, ya. Amalan sederhana tapi ganjarannya besar. Tapi kita lanjutkan. Jadi kalau seorang bertemu musuh, kemudian dia bersabar sampai terbunuh atau dia menang, lam yuftan fi qabrihi, maka dia tidak akan difitnah dalam kuburannya. Itu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini karena fitnah ini luar biasa, ya. Karena malaikat Munkar dan Nakir perawakannya sangat mengerikan. Malakani azraqani aswadani. Malaikat yang biru dan hitam. Yuqalu li ahaduhuma Munkar wa lil akhar Nakir. Yang satu namanya Munkar, yang satunya namanya Nakir. Dan Munkar dalam bahasa Arab sesuatu yang diingkari. Itu perawakan mereka diingkari oleh hati seseorang ketika melihatnya. Mengerikan. Makanya warna biru, warna hitam, mengerikan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan ada fitnah yang lebih ringan, tapi sudah mewakili fitnah kubur. Yaitu kilatan pedang ketika seorang berjihad. Kafa bibarakatis suyuf. Ya, fitnah. Ala ra'si fitnah, cukuplah kilatan-kilatan pedang yang berkilat-kilat di depan kepalanya, di atas kepalanya sebagai fitnah. Ya. Dengan syarat tadi, sabara, dia bersabar ketika berperang. Makanya kita dapati beberapa kisah para sahabat ketika mereka berjihad ditemukan dalam tubuh mereka puluhan bekas senjata musuh. Ya, seperti disebutkan dari Ja'far bin Abi Thalib. Ketika meninggal dunia ditemukan 80 bekas senjata musuh. Pedang, ataupun tombak, ataupun panah. 80 dan semuanya berada di depan tubuhnya. Ya. Menunjukkan beliau tidak mundur meskipun satu langkah pun. Karena kalau beliau balik, pasti ada luka di belakang. Berarti beliau sabar ketika bertempur. Taib. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, li syahidi indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 6 keistimewaan. Yughfaru lahu fi awwali daf'ah. Ketika darah muncrat dari dia pertama kali langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yara maq'adahu minal jannah. Dia melihat tempatnya di surga. Kemudian wa yujaru min adzabil qabr, dan dia dilindungi dari azab kubur. Ini di antaranya. Dia dilindungi dari azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dan dia akan merasa aman ketika terjadi ketakutan yang besar. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Mereka tidak disedihkan dengan al-faza'ul akbar, ketakutan yang besar. Ini banyak pendapat, ada yang mengatakan ketakutan ketika neraka dihadirkan untuk mengadab orang-orang kafir, maka
ketakutan yang luar biasa, atau ketika neraka ditampakkan menimbulkan kelautan ketakutan luar biasa. Tapi orang beriman tidak. Ada yang mengatakan ketakutan ketika di hari kebangkitan, tiupan sangkakala ketika hari kebangkitan, orang pada ketakutan, ya. Ka'annahum jaradun muntashir, lari ke sana kemari seperti belalang yang berterbangan, tidak teratur karena ketakutan. Mereka tidak. Ada ketenangan yang Allah berikan kepada mereka. Ini di antara keistimewaan orang yang mati syahid. Yang berikutnya, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, dan diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan. Al-yaqutatu minhu khairun min dunya wa fiha. Al-yaqut maksudnya adalah intan. Kalau di dunia intan ya. Intan yang ada di mahkota tersebut satu aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa yuzawwaju bi 72 zawjah min al-huril ain. Dan dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Sedikit atau banyak? Cukuplah 72. Bidadari. Ini selain istrinya di dunia ya. Ini bidadari dinikahkan kepada dia ya. 72. Wa yushaffa'u fi 70 min aqaribihi, dan dia diizinkan untuk beri syafaat kepada 70 kerabatnya. Mamaknya, pada bapaknya, pada adiknya, pada kakaknya, pada ponakannya, pada kerabatnya, pada kerabat istrinya, terserah dia 70 orang disuruh pilih. Subhanallah. Di antaranya tadi wa yujaru min adzabil qabr, akan diselamatkan dari azab kubur. Ini di antara amal yang menghalangi seorang atau menyelamatkan seorang dari fitnah kubur. Inti ikut berjihad. Menang atau kalah ikut berjihad maka akan selamat dari azab atau fitnah kubur. Akan selamat dari fitnah kubur. Yang selamat dari fitnah kubur berarti selamat dari azab kubur. Amal berikutnya ar-ribat. Ar-ribat fi sabilillah. Ribat maksudnya adalah menjaga di daerah perbatasan. Ini amalan yang susah. Perbatasan daerah musuh dengan daerah kaum muslimin. Karena awal sekali musuh akan menyerang pasti lewat daerah perbatasan. Dan tugas mereka sangat berat. Yang jadi masalah musuh tersebut sering datang tiba-tiba, tidak diduga kapannya. Ya. Sehingga mereka harus siap 24 jam. Jihad lebih susah, tetapi jihad tersebut ada waktunya, perang, habis itu pulang. Kalau yang murabit bertahan. Dan serangan bisa datang kapan saja. Keserangan bisa datang kapan saja. Maka ada, ya mungkin tidak harus medan pertempuran, tapi mereka selalu bersiap siaga. Mereka bersiap siaga itu saja sudah merupakan pahala yang besar, meskipun belum berperang. Ya. Sehingga amal tersebut amal yang sulit. Bersiaga di daerah perbatasan. Ribat. Dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, kullul mayyit yukhtamu ala amalihi ilal murabit. Setiap orang yang meninggal dunia maka amalnya berhenti. Seperti dalam hadis, idza matal insan inqata'a amaluhu, jika seorang manusia meninggal terputus amalannya. Ilal murabit, kecuali yang menjaga daerah perbatasan, fa innahu yanmulahu amaluhu ila yaumil qiyamah, maka amalnya tetap berlanjut sampai hari kiamat. Wa yu'ammanu min fattanil qabr, dan dia akan diamankan dari pemfitnah kubur, maksudnya dari malaikat mungkar dan nakir. Ini keistimewaan orang yang murabit. Jadi yang biasa dia kerjakan dalam dunia ini tetap berjalan sampai hari kiamat. Dia sering puasa, dia sering sholat, dia sering baca Quran, jalan terus. Ini pahala besar bagi orang yang al-murabit, yang berjaga daerah perbatasan. Makanya kalau kita di Arab Saudi, imam-imam sering mendoakan, ya Allah, jagalah para para polisi, para askar, kemudian al-murabitin, jagalah orang yang berjaga daerah perbatasan. Mereka sering didoakan. Ya, mereka sering didoakan. Karena tugas mereka berat. Dalam hadis yang lain, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah afdalu wa rubbama qala khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa man mata fihi uqiya fitnatal qabr wa nummiya lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Berjaga di daerah perbatasan fi sabilillah sehari saja lebih afdal, atau dalam perkataan yang lain lebih baik daripada puasa sebulan dan salat malam selama sebulan.
Dan siapa yang meninggal ketika melakukan murabit, yaitu dalam daerah perbatasan tersebut, wuqiya fitnatal qabr, maka dia akan dijaga dari fitnah kubur. Wa nummiya lahu amaluhu ila yaumil qiyamah, dan amalnya tetap berlangsung sampai hari kiamat. Di antara amal juga yang bisa menghalangi azab kubur adalah berlindung kepada Allah dari azab kubur. Seperti tadi hadis yang kita sebutkan, Zaid bin Thabit, Rasul mengatakan, "A'udzu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, ya. Maka kita dawamkan doa tersebut, ya. Di antaranya kita dawamkan ketika sedang tasyahud, ya. Ketika seorang sedang tasyahud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faraga ahadukum min at-tasyahhudil akhir." Jika salah seorang dari kalian sudah selesai di tasyahud akhir, falyata'awwadz billahi min arba', maka hendaknya berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, yaitu Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam. Wa min adzabil qabr, berlindung dari azab kubur. Min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarril masih dajjal, dan fitnah dajjal. Jadi kalau kita sudah tasyahud selesai, kita baca Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Tapi harapan saya bukan sekedar baca, tapi dihayati. Doa itu paling penting adalah menghayati. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam kondisi yakin diijabahi. Wa'lamu, ketahuilah, anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya ghafil, lalai. Jadi kalau berdoa bukan sekedar lafal yang kita ucapkan, tapi kita konsen. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam. Sambil kita bayangkan bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Wa min adzabil qabr. Kita bayangkan hidup di alam berikutnya, mudah-mudahan dapat nikmat kubur. Ngeri kalau dapat azab kubur. Ya. Ngeri kalau dapat apa azab? Azab kubur. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika menyebut orang-orang yang diadab di kuburan akibat maksiat-maksiat yang mereka lakukan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Wa kullu haula'i wa amsaluhum yu'adzabuna fi quburihim bihadhil jara'im bihasabi kathratiha wa qillatiha wa saghiriha wa kabiriha." Dan mereka semua dan yang semisalnya diadab dalam kuburan mereka dengan sebab dosa-dosa ini. Tergantung banyaknya atau sedikitnya, sesuai dengan kadar banyak dan sedikitnya, besar maupun kecilnya. Walamma kana aktsaru an-nasi kadzalik, kana aktsaru ashabil qubur mu'adzabina. Karena kebanyakan orang suka bermaksiat, melazimkan kebanyakan orang diadab di kuburan. Kata Ibnu Qayyim. Kebanyakan orang bertakwa atau bermaksiat? Bermaksiat. Karena kebanyakan orang melakukan maksiat-maksiat tersebut, maka kebanyakan orang dikubur, penghuni kubur diadab. Wal faizu minhum qalil, dan yang selamat dari adab kubur cuma sedikit. Fa dhawahirul kuburi turabun wa bawatinuha hasaratun wa adzabun. Luar kuburan tersebut dari atas kita lihat hanyalah tanah. Sementara di balik kuburan tersebut isinya adalah penyesalan-penyesalan dan azab. Wa adzabu dhawahiriha bit-turabi wal hijaratil mankushati mabniyatun. Dhawahiruha bit-turabi wal hijarah al-mankusha mabniyatin wa fi batiniha ad-dawahi. Di atasnya kita lihat ditimpa dengan batu-batu dan tanah, ya. Bahkan sebagian kuburan dihiasi dengan kuburan yang indah, dipahat batu-batu tersebut, hiasan di atasnya, wa fi batiniha, sementara di balik kuburan tersebut ad-dawahi wal baliyat, perkara-perkara yang dahsyat, penderitaan-penderitaan. Taglibil hasarati kama taglil qudur bima fiha. Maka kedahsyatan tersebut, ya,
bencana-bencana tersebut menjadikan mendidihnya penyesalan-penyesalan sebagaimana panci yang mendidih membuat air bergejolak, ya, beriak. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan mengerikan ya bahwasanya kuburan di atasnya oke, di bawahnya mengerikan. Siapa yang kuat ya? Kita tanpa taruhlah tidak ada azab di bawahnya, kita enggak kuat. Panas terik, batu di atasnya, ya, kesendirian. Taruhlah tidak ada azab, siapa yang kuat di dalam alam seperti itu? Kesendirian, kegelapan, terhimpit. Bagaimana kalau disertai dengan azab kubur? Oleh karenanya seorang ketika berdoa dengan serius. Tadi doanya apa? Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Berdoa 4 itu. Berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Ya. Fitnah kehidupan kematian ini diantara muqaddimah dari fitnah azab kubur. Ya. Jadi Rasulullah dari awal azab neraka jahanam. Kemudian sebelumnya lagi azab apa? Kubur. Sebelum azab kubur ada fitnah kehidupan dan kematian. Di antaranya dengan mendoakan orang yang baru dikubur. Baru dikubur kita doain dia. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis dari Utsman bin Affan beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi." Adalah Nabi kalau sudah selesai menguburkan mayat, Rasulullah SAW berdiri di atas kuburan tersebut. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Istaghfiru li akhikum." Mohon ampunan bagi penghuni kuburan saudara kalian ini. Wasalu lahu tathbit, dan mohon kepada Allah agar Allah berikan dia kekokohan, ketegaran untuk bisa menjawab. Fa innahul ana yus'al. Dia sekarang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maksudnya sebentar lagi dia akan ditanya setelah kita meninggalkan kuburan ini. Jadi doakan di antara sunnah kalau kita menguburkan mayat, kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wasabbithu, ya Allah rahmatilah dia, ampunilah dosa-dosanya, kokohkan dia, tegarkan dia dalam menjawab pertanyaan. Allah marzuqhu atau tsabbithu bil qauli tsabit, kokohkan dia dengan perkataan yang kokoh sehingga dia bisa menjawab pertanyaan. Sekarang yang keberapa? Ya. Di antara sebab utama seorang agar diselamatkan dari azab kubur adalah bertobat dan beristighfar. Karena semua itu sebab dosa. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan sebab diampuninya dosa-dosa, beliau berkata, "Qad dallat nususul kitabi wa sunnah ala anna uqubatadz dzunubi tazulu anil abdi binahwi asyrati asbab." Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil menunjukkan, Al-Quran dan Sunnah menunjukkan bahwasanya hukuman akibat dosa yang menimpa seorang hamba bisa hilang dengan salah satu dari 10 sebab. Di antaranya taubat, dengan bertaubat. Tapi Ibnu Qayyim punya fikih tersendiri. Ibnu Qayyim dalam sebagian kitabnya dia mengatakan seorang tidak mengapa jika sebelum tidur dia merenungkan dirinya, ingat dosa-dosanya sebelum tidur, kemudian dia bertobat sebelum tidur, kemudian dia iringi dengan salat taubat. Padahal salat taubat asalnya bukanlah salat yang rutin. Dia bukan salat itu, tapi dia salat kalau ada sebab. Kapan seorang berdosa, mau siang, mau malam, mau subuh, dia segera salat taubat. Tetapi jika orang taruhlah dia orang soleh, mungkin dia tidak terjerumus dalam dosa-dosa besar. Kata Ibnu Qayyim tidak mengapa sebelum tidur dia renungkan dosa-dosanya, muhasabah sebelum tidur. Ketika dia ingat dosa-dosanya, kemudian dia tergerak bertobat, disertai salat taubat boleh.
Artinya salat taubat sebelum tidur. Tapi dia didahului dengan apa? Renungan-renungan muhasabah. Bahwasanya seorang berdosa, bertobat semoga dan bertekad nanti besok tidak bermaksiat lagi ya. Menyesali semua perbuatan dengan syarat-syarat taubat. Tapi intinya seringlah kita bertaubat. Yang kedua istighfar. Istighfar sering kita bilang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang ketiga, di antaranya sering melakukan amal kebajikan. Ini adalah amalan umum. Ya. Karena al-hasanatul mahiyah, kebaikan-kebaikan bisa menggugurkan dosa-dosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyi'at." Dirikanlah salat di ujung hari, di awal dan ujung hari dan juga sebagian malam, itu salat 5 waktu. Sungguhnya al-hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan, di antaranya kebaikan-kebaikan salat akan menggugurkan dosa-dosa. Dan di antaranya perkara berikutnya, tadi sering bertobat dan beristighfar dan melakukan amal kebajikan. Ini sekarang sebab berikutnya, penghalang. Al-iktsar minal ihsan ilal khalq. Ini sudah kita singgung tadi. Ketika seorang dikubur, maka salat menjaga di mananya? Kepalanya. Kemudian puasa di sebelah apa? Kanannya. Terus kakinya dijaga oleh amal-amal kebajikan. Di antaranya al-ma'ruf wal ihsan ilan nas. Berbuat baik kepada orang lain. Kalau ada orang mengalami penderitaan, kita tahu dia sedang menderita, itu kesempatan kita untuk menghilangkan penderitaannya agar kita dihilangkan penderitaan kita. Di dunia maupun di akhirat. Terutama di akhirat. Penderitaan di dunia ini masih kita bisa jalani. Tapi kalau penderitaan di alam barzakh kita enggak ada pilihan. Apalagi penderitaan di hari kebangkitan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allah an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang memberi keringanan kepada seorang mukmin penderitaannya di dunia, maka Allah akan berikan dia keringanan atau melenggakan atau menghilangkan penderitaannya dari penderitaan hari kiamat. Ya. Ya. Oleh karena seorang berusaha al-jazaa misal amal, ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa menghilangkan penderitaan seorang, dia akan dihilangkan penderitaan di dunia. Tapi Nabi tidak sebutin siapa menghilangkan penderitaan seorang di dunia akan dihilangkan penderitaannya di dunia juga. Rasulullah langsung sebut penderitaan hari kiamat. Kenapa? Karena penderitaan dunia itu ringan. Yang paling penting penderitaan hari kiamat. Siapa yang menghilangkan penderitaan seorang, dia akan dihilangkan penderitaan. Termasuk di antaranya penderitaan di alam barzakh. Kalau orang dalam kondisi kepepet, lagi sulit, kita tahu dia jujur, dia sulit, dia menderita, kita bantu. Penderitaan apapun. Umum. Kata Nabi SAW, kurbatan min kurabid dunia. Penderitaan apapun dari penderitaan dunia. Mungkin dia butuh uang, mungkin dia butuh obat, mungkin dia butuh teman, mungkin dia butuh apa kayak. Dia menderita. Sisihkan waktu kita untuk membantu. Sisihkan kita harta untuk membantunya. Di antaranya at-taisir 'alal mu'sir, yaitu memberi keringanan bagi orang yang tidak bisa bayar hutang. Kita tahu dia punya hutang sama kita dan kita tahu dia sudah berusaha, dia bukan orang yang nakal, bukan penipu. Dia sudah berusaha namun dia tidak bisa bayar hutang. Dalam kondisi tersebut kalau kita mengikhlaskan, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana tajirun yudayinun nas." Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah an yatajawaza anna. Ada seorang suka memberi hutang kepada orang-orang. Ketika dia melihat ada orang tidak bisa bayar hutang, dia bilang sama anak buahnya, "Sudah maafin dia. Semoga Allah maafin saya." Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun mengampuninya. Dalam riwayat ketika dia dibangkitkan dia ditanya, "Kau punya amalan apa?" Kata dia, "Saya tidak punya. Saya tidak punya amalan kecuali saya pernah suka ngutangin orang. Kalau tidak bisa bayar, saya ikhlaskan." Subhanallah. Tapi orang jadi begini harus punya modal banyak. Kalau kita ngutangin orang, modal nggak ada, ngutangin apa? Maksudnya orang bisa mendapatkan keselamatan dari azab kubur dengan duit yang dia punyai. Kalau orang datang minta bantuan, malu, ya kita kasih. Dan kita beda kalau orang itu memang nakal ya, dia punya aset nggak mau dijual, itu lain kita bisa kejar. Tapi memang dia susah mau bayar nggak bisa.
kebutuhan banyak, gaji tidak mampu, pemasukan kurang, ya sudah, kita maafkan. Yang berikutnya, yang keberapa? Di antaranya adalah membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk dikenal dengan Al-Munjiyah, Al-Mani'ah, yang menyelamatkan, dan Al-Mani'ah yang menghalangi di azab kubur. Banyak riwayat tentang kemuliaan membaca surat Al-Mulk ya. Namun banyak juga hadis yang dhaif. Tapi intinya hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya surat Al-Mulk kalau dibaca seorang perhatian kepadanya, maka akan menjadi sebab dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Rasulullah bersabda, "Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayah. Syafa'at li rajulin hatta akhrajatu minan nar yaumal qiyamah wa dakhalatul jannah wa hiya suratut tabarak." Di antara hadis yang sahih ya. Surat dalam Al-Qur'an 30 ayat memberi syafaat kepada seorang sampai mengeluarkan dia dari neraka jahanam pada hari kiamat kelak dan masukkan dia ke dalam surga. Itu surat Tabarak. Maknanya bisa jadi dia harusnya dimasukkan neraka, enggak jadi. Akhirnya diselamatkan masuk ke surga. Surat Tabarak. Demikian juga Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah pernah berkata, suratul Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Inilah surat yang menghalangi, mencegah dari adab kubur. Adab kubur juga adab neraka. Kalau adab kubur selamat, adab neraka juga selamat. Nah, apakah harus dibaca tiap malam? Ini khilaf di kalangan para ulama berdasarkan satu hadis. Bagi yang menghasankannya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyunahkan untuk membaca setiap malam. Bagi yang mendhaifkannya mengatakan tidak. Yang penting kita sering baca surat Al-Mulk, tidak harus tiap malam. Kapan saja. Yang penting ada perhatian terhadap surat Al-Mulk, sering baca. Suka dengan surat tersebut, sering dibaca dalam salat sunnah misalnya. Jadi imam ya, sering silakan. Ibu-ibu di salat fardu sering baca. Tidak harus tiap hari tapi seringlah punya perhatian. Kemudian juga jangan lupa untuk memahami maknanya, mengimani isinya ya. Karena surat itu menjadi sempurna bukan cuma sekedar dibaca tapi dipahami dan diamalkan. Sekarang yang keberapa? Yang terakhir. Di antara yang menghalangi seorang dari azab kubur adalah menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari amalan-amalan yang merupakan sebab azab kubur. Menjauhkan diri dari amalan-amalan atau dosa-dosa yang merupakan sebab azab kubur. Datang dalam beberapa hadis di antaranya adalah namimah dan tidak menjaga diri ketika buang air kecil. Rasulullah SAW marra bi qabrain, kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka diazab bukan pada perkara yang besar. Itu perkara yang mereka bisa tinggalkan. Dalam riwayat kata bal kabir, kata Rasulullah, bahkan ini perkara besar. Sehingga buktinya mereka diazab. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu karena suka jalan ke sana kemari mengadu domba, bikin cerita sehingga satu orang benci kepada saudaranya. Ya. Dia bikin narasi sehingga suami benci kepada istrinya. Ah, istrimu kayak gitu, istrimu gini-gini. Nah, ini dibenci sama istrinya. Makanya dari Rasulullah mengatakan, tahukah kalian syirarukum, orang yang buruk di antara kalian? Ya, kata Rasulullah SAW, yaitu yang berjalan di antara kalian al-mufsiduna ya bainal ahibbah, yang membuat rusak di antara orang-orang yang saling mencintai. Bikin istri jengkel sama suami. Ada wanita datang ke wanita lain, "Kamu gimana suamimu?" "Baik." "Ah, gitu aja dibilang baik." "Kalau suami saya tuh gini. Akhirnya dia jengkel sama apa? Suami. Yang ngajarin siapa? Wanita goblok ini. Ngajarin orang lain untuk benci kepada suaminya. Oh, hidup sudah nyaman, saling mencintai. Datang satu orang perempuan provokator. Akhirnya wanita ini benci kepada suami. Hati-hati ibu-ibu. Ya. Jangan jadi provokator. Merusak
Datang ke sana, jalan ke sini, bikin ribut di antara orang yang saling mencintai. Mensukseskan program dukun. Karena di antara tukang sihir kata Allah Subhanahu wa taala, "Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Dengan sihir mereka merusak antara hubungan seorang suami dan apa? Istrinya. Ada juga wanita tidak penyihir tapi kerjaannya seperti kerjaan tukang sihir. Ngadu domba di antara suami istri. Namimah, ngeri. Diazab di kubur sebelum di akhirat. Kemudian yang kedua, wa kana al-akhar la yastanzihu minal baul. Yang satu tidak bersih ketika kencing. Dalam riwayat la yastatiru minal baul, la yastanzihu, ya. La yastabri'u minal baul. Ada 3 riwayat. Maknanya satu, dia ketika buang air kecil dia asal buka saja sehingga auratnya kelihatan. Sebagian orang mau kencing tinggal buka, kelihatan bokongnya, kelihatan ininya. Asal sambil bersiul di pinggir jalan, orang lihatlah, enggak boleh seperti itu. Dia harusnya duduk, jongkok, kemudian tertutup auratnya. Yang kedua maknanya dia kencing tapi dia tidak bersih sehingga masih ada sisa, dia cuekin aja. Masih menetes dia langsung tarik resleting sementara masih menetes tidak bersih. Atau ketika dia kencing ternyata tidak hati-hati sehingga balik kencingnya kena pakaiannya. Dan akhirnya dia sholat dengan pakaian tersebut, akhirnya sholatnya tidak sah. Tidak sah. Ini 2 dosa diantaranya yang menyebabkan azab kubur. Maka seorang menghindarinya. Jangan sampai menjadi sebab permusuhan. Kalau kita mau ngomong, kita ingat ini bisa bikin 2 orang ini saling membenci enggak? Kalau enggak usah diomongin. Enggak usah diomongin. Tapi di antara dosa yang penyebab azab kubur, Rasulullah SAW pernah diperlihatkan dalam mimpi. Rasulullah SAW diajak oleh malaikat, kemudian Rasulullah melihat 4 orang model sedang diazab. Yang pertama adalah seorang berdusta, ya, kadzabun, yakdzibu bi kadzbah. Ya. Fatunqalu anhu hatta tablughal afaq. Seorang berdusta dengan satu pendusta dan dia bersatu dusta, kemudian akhirnya di-share sehingga dustanya menjelajah ke seluruh alam semesta. Maka ada orang yang merobek pipinya, ditarik sampai ke belakang, dirobek pakai pisau. Kemudian setelah itu dilepas, sembuh lagi sebelah kiri, terus kata Nabi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dustanya efeknya luar biasa, yang dibohongin banyak orang. Jadi dosa itu bisa bertingkat-tingkat, dusta bertingkat-tingkat. Dusta kepada satu orang tidak sama dusta terhadap jutaan orang. Ngeri. Sekarang mudah dusta kepada banyak orang, mudah. Dusta. Bilang begini terus ternyata oh enggak, itu enggak benar. Kemarin saya ralat, saya tidak begitu. Kami salah. Astagfirullah. Salah. Akhirnya banyak orang dia bohong. Padahal benar. Kan ngeri seperti itu. Kalau dulu ingin dusta di-share susah. Sang pendusta kalau pingin bikin hoax atau isu, dia harus sewa orang yang naik kuda ke sana, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ngalor ngidun ngetan welan, ngulon ngetan ya. Supaya tersebar. Sekarang enggak perlu, tinggal sewa buzzer selesai. Bikin isu. Ini tukang-tukang bikin berita nih, hati-hati. Ikut serta mensukseskan hoax. Bikin opini yang salah. Ngeri. Saya pernah ngisi pengajian di salah satu stasiun televisi, bukan di TV-nya, tapi di karyawan-karyawannya. Bulan Ramadan. Saya bilang orang yang dusta bulan Ramadan, pahalanya hilang. Terus kata seorang, ya Ustaz, pahalanya yang hilang kami direktur redaksi kami. Karena kami cuma menjalankan Ustaz. Dia suruh bikin opini berita palsu, kami sebarkan di bulan Ramadan. Subhanallah. Yang nonton jutaan. Zaman dulu belum ada YouTube, enggak rame. Belum ada YouTube, belum Facebook, enggak rame. Bayangkan. Dia bikin satu opini berita, satu dunia tahu, satu Indonesia tahu, jutaan orang. Ini ngeri dosanya. Bikin sebab azab kubur, dirobek. Serobek terus sampai hari kiamat. Jadi ada orang satu terkena kasus. Kemudian digambarkan begini. Semua media sepakat. Subhanallah. Padahal enggak seperti itu.
Tapi dibayar untuk bikin suatu opini sepakat. Dusta untuk membohongi masyarakat. Ngeri. Duit seberapa sih? Buat makan, dibuat ini, habis. Setelah itu nanti kalau di akhirat disiksa sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya, ini dosa ketiga ya. Dosa ketiga sebab azab kubur. Dusta. Dusta yang di-share sehingga mencapai penjuru dunia. Dosa yang keempat yang disebutkan sebab azab kubur adalah pemakan riba. Pemakan riba. Rasulullah SAW melihat ada orang sedang berenang di alam barzah, di sungai darah. Kemudian dia ingin keluar, setiap dia mau menepi, dilempar kepalanya oleh orang di tepi, sudah nunggu batu dia. Sehingga dilempar kena kepala, kena mulutnya, dia mundur lagi. Dia berusaha keluar lagi, mau sampai tepi, dilempar lagi mulutnya. Karena dia memakan apa? Riba. Tidak tahu maknanya apa. Tapi dilempar dengan batu. Ini dosa keempat. Dosa kelima, para pezina. Para pezina, Rasulullah melihat mereka dikumpulkan di tungku, kemudian mereka dibakar dalam tungku tersebut. Pezina laki maupun pezina wanita. Yang keempat, seorang atahullahul Quran. Yang keempat, orang menghafal, yang keenam ya. Orang menghafal Quran. Yang kata Nabi SAW, fayanamu anhu bil-lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Dia malam hari tidur, tidak murojaah, sampai mungkin tidak salat subuh. Ya. Siang dia tidak kerjakan. Siang dia tidak kerjakan Al-Quran tersebut. Ada perkataan ini dari Ibnu Qayyim. Taib, Rasulullah Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, walihada kana ahlul Quran humul alimuna bihi al-amiluna bima fihi. Namanya ahlul Quran yang mulia adalah orang-orang yang mereka mengerti tentang Al-Quran dan mengamalkannya. Wa illam yahfadhu an dhahri qalb, meskipun mungkin tidak hafal 30 juz. Tapi dia memahami, kemudian dia mengamalkan. Wa amma man hafidhahu wa lam yafhamhu, adapun orang yang hafal Quran tapi tidak paham, wa lam ya'mal bihi, apalagi tidak mengamalkannya, falaysa min ahli, maka dia bukan ahlul Quran. Wa in aqama hurufahu iqamata sahmi, meskipun dia baca Quran dengan tepat, pas, ya, tapi kalau tidak diamalkan percuma. Bahkan ada riwayat tadi disebutkan di antara azab kubur, seorang diberi Al-Quran, kemudian dia tidak mengamalkannya. Ya. Sebagian ulama mengatakan seakan dia menghina nikmat. Ini nikmat luar biasa, tapi dia cuekin, malah dia buang, malah dia tidak amalkan. Setelah dia menghafal Quran sebelumnya, maka dia akan diazab di alam barzakh. Ya. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkan kita dari azab kubur. Demikian saja.